Pikiran seorang wanita adalah sebuah mahakarya kompleks berlapis-lapis yang dipengaruhi oleh emosi dan insting. Ketika seseorang yang dulunya mengejarnya dengan perhatian dan usaha tiba-tiba menarik diri, hal itu tidak hanya luput dari perhatian, tetapi juga memicu sesuatu yang dalam di dalam psikologinya. Ketiadaan kontak dapat membangkitkan rasa ingin tahu, refleksi, dan bahkan kerinduan. Namun, mengapa hal ini terjadi? Apa yang berubah dalam pikiran dan emosinya ketika Anda berhenti menghubunginya? Hari ini, kita tidak hanya akan menjelajahi reaksi-reaksi yang halus namun mendalam ini, tetapi juga akan menerapkan kebijaksanaan abadi stoicisme. Dengan tetap tenang, menguasai emosi Anda, dan merangkul kekuatan pelepasan, Anda akan mengerti bagaimana mundur selangkah dapat menciptakan kejelasan dan bahkan memicu ketertarikan. Baik Anda sedang menavigasi ketidakpastian hubungan modern atau mencoba memahami dampak dari tindakan Anda, video ini akan memberi Anda wawasan yang Anda butuhkan untuk menguraikan dinamika yang menarik ini. Tetaplah menonton karena apa yang akan Anda pelajari mungkin akan mengubah cara Anda mendekati koneksi dan kontrol. Mari kita mulai. Nomor 1, kejutan awal dan pertanyaan. Ketika Anda memutuskan untuk berhenti menghubungi seorang wanita, salah satu hal pertama yang mungkin terjadi adalah rasa terkejut atau tidak pasti di pihaknya. Ini adalah respons alami, komunikasi yang dulunya sering atau stabil tiba-tiba menghilang. Dia mungkin mulai mempertanyakan apa yang menyebabkan perubahan ini, mengapa dia tidak menghubungiku lagi, apakah sesuatu terjadi. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memicu berbagai emosi dalam dirinya, mulai dari rasa ingin tahu hingga kejengkelan saat dia memproses keheningan yang tak terduga ini. Disinilah kebijaksanaan Stoa menjadi sangat berharga. Stoicisme menekankan pengarahan energi Anda pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan, pikiran, dan respons emosional Anda sendiri. Reaksinya, betapapun hebat atau acuhnya, berada di luar pengaruh Anda. Mencoba mengatur atau memprediksi emosinya hanya akan menyebabkan frustrasi yang tidak perlu. Alih-alih, fokuslah untuk menjaga ketenangan Anda dan merenungkan niat Anda sendiri. Katakanlah Anda telah menjadi orang yang secara konsisten memulai percakapan, merencanakan pertemuan, atau memberikan sebagian besar usaha. Seiring waktu, Anda mungkin merasakan dinamika terasa tidak seimbang, membuat Anda merasa tidak dihargai atau seperti Anda sedang mengejarnya. Jadi, Anda mundur selangkah dan berhenti memulai. Tentu saja, dia mungkin bertanya-tanya apa yang berubah, mengapa dia tidak berbicara denganku lagi. Itulah saat di mana kejutan atau kebingungan awalnya muncul. Tetapi alih-alih terburu-buru menjelaskan diri Anda atau meredakan ketidaknyamanannya, Anda membiarkan keheningan itu terjadi. Keheningan ini bukan hanya berdampak baginya, tetapi juga transformatif bagi Anda. Ketika digunakan dengan bijak, keheningan menciptakan ruang baginya untuk mengevaluasi perasaannya dan ruang bagi Anda untuk menyelaraskan kembali dengan rasa harga diri Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa keheningan bukan hanya ketiadaan suara, tetapi alat untuk mendapatkan kejelasan dan keseimbangan. Selama jeda ini, Anda dapat mengamati emosi Anda sendiri, melepaskan setiap dorongan untuk mengejar atau mencari validasi. Ini adalah tindakan kekuatan, bukan ketidakpedulian. Ini berakar pada pemahaman bahwa Anda tidak dapat mengendalikan pikiran atau perasaannya, itu miliknya sendiri untuk diproses. Ketika Anda menarik diri, itu menggeser fokus dalam hubungan. Jika dia benar-benar menghargai hubungan itu, perubahan ini mungkin mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali tindakannya dan keseimbangan usaha di antara Anda berdua. Tetapi yang lebih penting, ini memberi Anda kesempatan untuk menilai apakah dinamika ini selaras dengan nilai-nilai dan harga diri Anda. Prinsip-prinsip Stoa mengingatkan kita bahwa faktor eksternal, seperti perhatian atau respons seseorang, seharusnya tidak mendikte kedamaian batin kita. Kekuatan sejati terletak pada menjaga keseimbangan emosional terlepas dari keadaan eksternal. Dengan mundur dan tidak lagi mengejar, Anda menandakan kemandirian emosional dan harga diri. Anda menunjukkan bahwa rasa damai dan harga diri Anda tidak terikat pada reaksinya. Ini bisa menjadi kesadaran yang kuat, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai keseimbangan mental dan emosional Anda di atas validasi eksternal. Dengan melakukan itu, Anda menciptakan fondasi kekuatan yang tidak terombang-ambing oleh keinginan orang lain. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang memprioritaskan kesejahteraan Anda dan menjaga martabat Anda. Keheningan memungkinkan Anda berdua untuk merenung. Ini dapat membawanya untuk menilai kembali perasaan dan tindakannya,
Tetapi yang lebih penting, ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi apakah koneksi tersebut benar-benar melayani pertumbuhan dan nilai-nilai Anda. Pada akhirnya, kekuatan pendekatan ini terletak pada merangkul salah satu gagasan sentral stoicisme, kendalikan satu-satunya orang yang dapat Anda pengaruhi, yaitu diri Anda sendiri. Dengan mengalihkan fokus Anda dari mencari afirmasi eksternal ke menumbuhkan kedamaian batin, Anda mengubah cara Anda menavigasi hubungan. Pendekatan ini memberdayakan Anda untuk tetap tenang dan tenang terlepas dari bagaimana orang lain bereaksi. Jika ini beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar atau ketik, "Saya memilih harga diri," di bawah. Masukan Anda tidak hanya menjaga percakapan tetap berjalan, tetapi juga membantu orang lain merenungkan bagaimana mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan mereka sendiri. Mari kita lanjutkan menjelajahi bagaimana wawasan Stoa ini dapat membentuk interaksi yang lebih bermakna dalam diskusi berikutnya. Nomor 2, penemuan kembali dan refleksi. Ketika Anda berhenti menghubungi atau mengejar seorang wanita, hal itu dapat membuatnya lengah. Dia mungkin merasa bingung atau gelisah karena dinamika yang telah ia biasakan tiba-tiba berubah. Gangguan ini sering memicu introspeksi. Dia mungkin memutar ulang momen, percakapan, atau tindakan, mencoba mengumpulkan apa yang menyebabkan perubahan ini. Dia mungkin akan bertanya-tanya apakah dia memainkan peran dalam keheningan itu atau apakah ada sesuatu tentang hubungan yang menyebabkannya. Namun, disinilah perspektif Stoa menjadi sangat berharga. Sementara dia merenungkan hubungan tersebut, Anda harus menggunakan momen ini untuk merenungkan diri sendiri. Stoicisme mengingatkan kita untuk hanya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, perilaku, dan respons kita, bukan reaksi atau emosi orang lain. Berhentilah sejenak dan nilai hubungan dari sudut pandang Anda sendiri. Apakah Anda hidup secara autentik dan tetap setia pada nilai-nilai inti Anda? Atau apakah Anda didorong oleh kebutuhan untuk mengejarnya, memenangkan persetujuannya, atau membuatnya tetap tertarik dengan mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri? Pendekatan Stoa mendorong Anda untuk menemukan nilai dalam diri Anda sendiri, terlepas dari validasi eksternal. Jika Anda menyadari bahwa Anda memprioritaskan perhatiannya di atas kebutuhan atau batasan Anda sendiri, sekaranglah saatnya untuk bertanya mengapa. Apakah itu takut kesepian? Apakah Anda mengikat harga diri Anda dengan seberapa besar dia menghargai Anda? Pertimbangkan, misalnya, jika Anda selalu memulai pesan teks, membuat rencana, dan mencari perhatiannya. Ketika Anda menghentikan tindakan tersebut, dia kemungkinan besar akan menyadarinya. Tetapi alih-alih menunggu dengan cemas responsnya, gunakan jeda ini untuk merenung. Apakah Anda kehilangan pandangan tentang identitas Anda sendiri dalam pengejaran identitasnya? Apakah Anda mengkompromikan prinsip atau batasan Anda hanya untuk mempertahankan hubungan? Jika demikian, ini adalah kesempatan Anda untuk menyelaraskan kembali dengan diri Anda yang autentik. Refleksi diri melalui stoicisme bukanlah tentang rasa bersalah atau penyesalan, tetapi tentang pertumbuhan dan kesadaran diri. Mungkin Anda akan menemukan bahwa Anda terlalu bergantung pada persetujuannya dan mengabaikan harga diri Anda. Mungkin Anda akan melihat bahwa Anda memberikan terlalu banyak dari diri Anda demi hubungan tersebut. Ini bukan saatnya untuk merenungkan kesalahan, tetapi untuk menggunakannya sebagai landasan untuk membangun versi diri Anda yang lebih membumi dan percaya diri. Alih-alih mengkhawatirkan apa yang dia pikirkan atau apakah dia akan kembali, fokuslah pada pengembangan Anda sendiri. Kekuatan sejati terletak pada mengubah setiap pengalaman menjadi peluang untuk pertumbuhan. Sementara dia mungkin mengevaluasi perasaannya selama waktu ini, itu di luar kendali Anda. Apa yang tetap kuat di tangan Anda adalah bagaimana Anda memilih untuk menanggapi keheningan tersebut. Akankah Anda menggunakan momen ini untuk tumbuh lebih kuat, lebih selaras dengan nilai-nilai Anda? Seorang Stoa tidak akan duduk menunggu langkah selanjutnya atau berharap rekonsiliasi. Mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk merenungkan karakter mereka dan memperbaiki pemahaman mereka tentang apa yang mereka butuhkan dari kehidupan dan hubungan. Dengan mundur, Anda merebut kembali kendali atas kebahagiaan Anda dan tidak lagi membiarkannya berada di tangan orang lain. Inilah esensi stoicisme, menemukan kepuasan bukan melalui validasi eksternal, tetapi melalui komitmen yang teguh pada nilai-nilai Anda. Sementara dia merenungkan masa lalu, fokuslah pada bagaimana Anda dapat berevolusi, belajar, dan bergerak maju. Inilah jalan menuju kekuatan dan kedamaian batin sejati, yang tidak bergantung pada apakah dia kembali, tetapi pada dedikasi Anda yang tak tergoyahkan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda.
Nomor 3. Menguji batasan. Ketika Anda mundur dan berhenti mencoba menghubunginya, dia mungkin bereaksi dengan cara yang tampaknya dirancang untuk menarik Anda kembali. Ini bisa termasuk mengirim pesan yang tampaknya biasa saja, membagikan sesuatu yang menarik perhatian di media sosial, atau bahkan menciptakan situasi yang menggoda Anda untuk terlibat. Tindakan ini tidak selalu bermaksud buruk, seringkali itu adalah caranya untuk menilai di mana posisi Anda atau memeriksa apakah dia masih memiliki pengaruh atas Anda. Dalam skenario ini, banyak pria tersandung dengan merespons secara impulsif. Ketakutan sering mengambil alih, takut kehilangan dia sepenuhnya, takut dia melanjutkan hidupnya, atau takut penarikan mereka belum memberikan efek yang diinginkan. Bertindak dari ketakutan ini, mereka segera menanggapi pesannya atau jatuh ke pola familiar mengejarnya lagi. Sayangnya, reaksi seperti itu berasal dari rasa tidak aman, bukan dari kekuatan. Disinilah pola pikir stoisisme menjadi alat yang ampuh. Seorang stoa memahami bahwa kekuatan sejati berakar pada pengendalian diri dan keteguhan batin, bukan pada validasi eksternal. Ketika seorang wanita menguji batasan Anda setelah Anda menarik diri, dia kemungkinan besar mencoba mengukur apakah dia masih memegang kendali atas tindakan Anda. Namun, seorang pria yang menganut prinsip-prinsip stoa tidak goyah. Dia tahu bahwa sementara dia dapat mengendalikan emosi dan responsnya sendiri, perilakunya sepenuhnya di luar pengaruhnya, dan dia berdamai dengan itu. Misalnya, bayangkan dia mengirimkan pesan kepada Anda setelah beberapa hari hening. Itu mungkin langkah yang disengaja untuk melihat apakah Anda akan segera terlibat kembali. Alih-alih terburu-buru membalas karena kegembiraan atau kecemasan, berhentilah sejenak, renungkan apakah menanggapi selaras dengan nilai dan tujuan Anda. Anda mungkin memutuskan untuk membalas, tetapi lakukan dengan cara yang tenang dan disengaja, bebas dari tekanan apapun untuk membuat terkesan atau memenangkannya. Atau, Anda mungkin memilih untuk tidak membalas, menyadari bahwa tetap dia melayani kepentingan jangka panjang Anda dengan lebih baik. Bagaimanapun, keputusan Anda berasal dari kekuatan batin, bukan impulsivitas emosional. Sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa mengejar perhatiannya akan memenangkannya, namun melakukan hal itu seringkali mengikis harga diri Anda dan melemahkan posisi Anda. Seorang pria stoa tidak mencari persetujuan atau validasi dari siapapun, bahkan dari seseorang yang sangat dia sukai. Harga dirinya tidak bergantung pada pengakuan orang lain, itu berasal dari dalam. Dengan mempertahankan batasan Anda mengirim pesan yang jelas, tidak hanya kepadanya tetapi juga kepada diri Anda sendiri, bahwa nilai Anda tidak terikat pada responsnya. Pikirkan seperti ini, ketika Anda menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap setiap ujian atau provokasi, Anda memancarkan keseimbangan dan kepercayaan diri emosional. Orang-orang, termasuk wanita, secara alami tertarik pada kekuatan semacam ini, bukan kekuatan yang berusaha mengendalikan orang lain, tetapi kekuatan yang timbul dari penguasaan diri. Kehidupan akan selalu menghadirkan tantangan, baik yang datang dari orang-orang maupun keadaan. Kuncinya bukanlah menghindari tantangan ini, tetapi menanggapinya dengan keanggunan dan kebijaksanaan. Ketika seorang wanita menguji batasan Anda, itu seringkali merupakan upaya bawah sadar untuk mengukur keyakinan diri Anda. Jika Anda merespons secara emosional, dia akan melihat ketidakpastian dan kebutuhan akan validasinya. Di sisi lain, mempertahankan ketenangan dan mematuhi nilai-nilai Anda menunjukkan bahwa Anda membumi dan memegang kendali atas diri Anda sendiri. Ini bukan tentang bermain-main atau manipulasi, ini tentang menjadi autentik dan aman dalam diri Anda. Fokus Anda bukanlah pada mengabaikannya untuk memancing reaksi, tetapi pada memprioritaskan ketenangan pikiran dan harga diri Anda sendiri. Pada akhirnya, seorang pria stoa memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan diri. Dia tidak perlu mengejar, membuktikan dirinya, atau mencari validasi eksternal. Ketika dia menguji batasan Anda, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda, bukan dengan terlibat dalam permainan pikiran, tetapi dengan berdiri teguh pada prinsip-prinsip Anda. Ini mengirim pesan yang kuat, Anda tidak bergantung pada persetujuannya untuk merasa lengkap, rasa utuh Anda berasal dari dalam, dan itu adalah kualitas yang langka dan magnetis. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana Anda menangani situasi serupa di masa lalu. Apakah Anda bereaksi secara impulsif atau apakah Anda berdiri teguh pada prinsip-prinsip Anda? Pertumbuhan dimulai dengan kesadaran diri, jadi jangan menghindar untuk mengakui saat-saat di mana Anda mungkin telah goyah. Itu semua adalah bagian dari menjadi versi diri Anda yang lebih kuat.
Jika ini beresonansi dengan Anda, bagikan pemikiran Anda di bawah atau cukup ketik, "Saya memegang kendali atas tindakan saya." Mari kita lanjutkan percakapan dan menyelami lebih dalam perjalanan penguasaan diri ini. Nomor 4, ketika dia mencari jawaban. Ada pergeseran aneh yang terjadi ketika Anda berhenti menghubungi seorang wanita. Mungkin dia tampak acuh tak acuh, tidak terganggu oleh kehadiran Anda, tetapi ketika Anda mundur, semuanya berubah. Tiba-tiba dia penasaran, menghubungi, dan menanyakan apa yang terjadi. Reaksi ini, yang sering disebut sebagai mencari penutupan, adalah salah satu respons paling umum terhadap seseorang yang menarik perhatian mereka. Tetapi inilah pertanyaan yang lebih dalam, apakah Anda benar-benar berutang jawaban yang dia cari? Bayangkan ini, Anda telah bertukar pesan, bahkan mungkin menghabiskan waktu bersama pada beberapa kencan, tetapi ada sesuatu tentang dinamikanya yang terasa tidak beres. Energinya mungkin tidak cocok dengan Anda, atau mungkin koneksinya kurang mendalam seperti yang Anda cari. Jadi, alih-alih terus mengejar atau memaksakan sesuatu yang terasa tidak seimbang, Anda memutuskan untuk mundur. Beberapa hari berlalu dalam keheningan, dan tiba-tiba ada pesan darinya, "Mengapa kamu tidak mengirim pesan kepadaku? Apakah aku melakukan kesalahan?" Pada saat itu, Anda mungkin merasakan tarikan untuk menjelaskan diri Anda, menjernihkan suasana, atau mengurangi kebingungannya. Tetapi disinilah pola pikir Stoa menawarkan kejelasan. Anda tidak harus mengorbankan ketenangan pikiran Anda untuk memenuhi harapan emosional orang lain. Pikirkanlah, kejernihan mental dan energi emosional Anda adalah sumber daya yang terbatas, dan itu milik Anda untuk dilindungi. Jika memberikan penutupan kepada seseorang membutuhkan pembukaan kembali luka emosional atau terlibat kembali dalam situasi yang sengaja Anda tinggalkan, apakah itu benar-benar sepadan? Stoicisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan kita, respons kita, kedamaian batin kita, dan untuk tidak tunduk pada tekanan eksternal orang lain. Meskipun wajar baginya untuk mencari jawaban, sama pentingnya untuk diingat bahwa Anda memiliki hak untuk memutuskan seberapa banyak dari diri Anda yang bersedia Anda berikan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa, dengan terkenal mengatakan, "Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar." Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Dalam situasi ini, pencariannya akan penutupan mewakili kejadian eksternal. Kekuatan terletak pada kemampuan Anda untuk memutuskan respons Anda. Apakah Anda terlibat dalam percakapan yang mungkin menarik Anda kembali ke situasi yang membebani emosi? Atau apakah Anda memilih keheningan, respons yang melindungi kedamaian Anda dan menandakan bahwa Anda telah bergerak maju? Terkadang keheningan berbicara lebih keras daripada penjelasan apapun. Perlu disadari bahwa penutupan tidak selalu membutuhkan dialog. Ada kekuatan dalam membiarkan pertanyaan yang belum terjawab berfungsi sebagai penutupan itu sendiri. Ini bukan tentang bersikap dingin atau tidak baik, ini tentang mempertahankan batasan Anda dan melindungi kesejahteraan Anda. Keheningan dalam banyak kasus bisa menjadi respons yang paling stoa, yang mencerminkan kendali atas keadaan emosional Anda sendiri sambil menghormati keputusan yang telah Anda buat untuk mundur. Pertimbangkan ini, terlibat setiap kali seseorang menuntut perhatian Anda adalah jalan pintas menuju kelelahan. Dengan memilih untuk tidak menjelaskan, Anda menunjukkan bahwa waktu dan kedamaian Anda adalah prioritas. Anda tidak mengabaikan perasaannya, tetapi mengakui bahwa Anda telah bergerak maju secara emosional. Dia mungkin mencari jawaban, tetapi kenyataannya jawaban itu tidak akan mengubah hasilnya. Keputusan Anda untuk mundur bukanlah impulsif, itu disengaja, berakar pada harga diri dan kesadaran akan kebutuhan Anda. Pada akhirnya, ketika dia mencari penutupan, itu adalah undangan bagi Anda untuk mengevaluasi kembali prioritas Anda. Apakah Anda membuka kembali pintu yang Anda tutup karena suatu alasan, atau apakah Anda tetap setia pada diri sendiri dan membiarkan keheningan Anda mengkomunikasikan sikap Anda? Pendekatan Stoa mengingatkan kita bahwa kita tidak bertanggung jawab atas reaksi orang lain, hanya reaksi kita sendiri. Lindungi kedamaian Anda, hormati batasan Anda, dan biarkan itu menjadi prinsip panduan Anda. Terkadang hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri dan dirinya adalah membiarkan keheningan tetap tak terpecahkan. Itu sendiri adalah bentuk penutupan tertinggi. Nomor 5, pergeseran emosi. Bayangkan skenario ini, Anda telah mundur, Anda tidak lagi memulai percakapan, mengirim pesan, atau menelepon. Perhatian yang dulunya Anda berikan dengan bebas sekarang hilang, menciptakan kekosongan dalam dinamika.
Apa yang terjadi selanjutnya? Gelombang emosi mulai beriak. Dia mungkin bereaksi dengan marah, sedih, atau bahkan lega. Emosi ini bukanlah acak, itu adalah caranya menanggapi perubahan. Sebagai seseorang yang menghargai prinsip-prinsip Stoa, penting untuk dipahami bahwa reaksinya adalah cerminan dari perspektifnya, bukan perintah untuk perilaku Anda. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa emosi, meskipun kuat, bersifat sementara. Anggap mereka sebagai cuaca yang berlalu, terkadang bergejolak, terkadang tenang, tetapi selalu berubah. Perasaannya, baik frustrasi, kesedihan, atau kelegaan, adalah keadaan sementara yang dipengaruhi oleh situasi, bukan kebenaran yang harus Anda internalisasi. Misalnya, katakanlah dia merespons dengan marah. Mungkin dia mengirim pesan-pesan tajam atau mengeluh kepada teman-temannya tentang bagaimana Anda telah menarik diri. Godaan untuk menjelaskan diri Anda atau membela tindakan Anda bisa sangat kuat, tetapi filosofi Stoa mengajarkan Anda untuk tetap tenang. Kemarahannya adalah miliknya untuk dikelola. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Tetaplah tenang, membumi, dan fokus pada nilai-nilai Anda daripada tersapu dalam badai emosinya. Sekarang bayangkan dia bereaksi dengan kesedihan. Dia mungkin mengirim pesan yang mengungkapkan betapa dia merindukan perhatian Anda atau meratapi hilangnya koneksi. Ini dapat menargetkan emosi Anda, memicu keinginan untuk menghiburnya. Tetapi disinilah prinsip-prinsip Stoa membimbing Anda untuk bertindak dengan menahan diri dan pengendalian diri. Kesedihannya adalah emosi yang valid, tetapi juga miliknya untuk dinavigasi. Peran Anda bukanlah untuk memperbaikinya atau bergegas masuk dan mengisi celah. Dengan memberinya ruang untuk memproses perasaannya, Anda menghormati baik perjalanan emosionalnya maupun batasan Anda sendiri. Kemudian ada kemungkinan dia merasa lega. Mungkin dia sudah mulai menarik diri dan keputusan Anda selaras dengan apa yang dia inginkan. Ini bisa terasa tidak terduga atau bahkan menyakitkan, tetapi stoisisme menawarkan kejelasan di sini juga. Kelegaannya bukanlah cerminan dari nilai Anda, itu hanyalah kebenarannya saat ini. Jika dia lebih bahagia tanpa kehadiran Anda, itu adalah tanda yang jelas untuk melepaskan dengan bermartabat. Seperti yang dicatat Seneca, bukannya kita memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita menyia-nyiakan banyak darinya. Gunakan wawasan ini untuk bergerak maju dengan anggun dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Inti dari stoisisme adalah gagasan tentang kendali, mengetahui apa yang ada dalam kekuatan Anda dan apa yang tidak. Reaksinya terhadap keputusan Anda berada di luar kendali Anda. Apa yang dapat Anda kendalikan adalah respons Anda terhadapnya. Akankah Anda membiarkan emosinya menarik Anda kembali ke dinamika yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda? Atau akankah Anda berdiri teguh memprioritaskan kedamaian pikiran Anda? Ketika dia bereaksi secara emosional, baik dengan marah, sedih, atau lega, ingatlah ini, emosi itu sementara, tetapi stabilitas batin Anda dapat bertahan. Biarkan responsnya datang dan pergi, tanpa membiarkan mereka mengganggu rasa tenang Anda. Dengan fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda dan melepaskan apa yang tidak, Anda melindungi kedamaian Anda dan mempertahankan harga diri Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana Anda menangani pergeseran emosi di masa lalu. Apakah Anda membiarkan perasaan orang lain mendikte tindakan Anda, atau apakah Anda tetap teguh dalam keputusan Anda? Stoisisme menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menavigasi momen-momen ini dengan anggun dan jelas. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana Anda merespons dalam situasi seperti ini? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Wawasan Anda tidak hanya memperdalam pemahaman Anda, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan di antara orang lain yang berjuang untuk pertumbuhan dan ketahanan pribadi. Mari kita lanjutkan perjalanan penguasaan diri ini bersama-sama. Nomor 6. Mengakui nilai diri Anda. Mari kita telah sebuah pergeseran menarik yang terjadi ketika Anda berhenti menghubungi atau mengejarnya, dia mulai menilai nilai Anda. Seringkali pria terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah dia masih peduli? Apakah dia melihat nilai saya? Apa yang ada di benaknya sekarang setelah saya mundur? Meskipun wajar untuk memiliki pemikiran ini, jebakannya terletak pada membiarkan reaksinya mendikte bagaimana perasaan Anda tentang diri sendiri. Inilah kenyataannya, nilai Anda tidak ditentukan oleh orang lain, bukan olehnya, bukan oleh masyarakat, bukan oleh siapapun. Dan disinilah stoisisme memberikan wawasan yang mendalam. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa harga diri dipupuk secara internal.
Itu berasal dari karakter Anda, tindakan Anda, dan kepatuhan Anda pada nilai-nilai Anda, bukan dari bagaimana orang lain memandang atau merespons Anda. Pikiran, reaksi, atau bahkan keputusannya untuk kembali bukanlah yang menetapkan nilai Anda. Ini tentang orang seperti apa Anda ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada validasi eksternal yang ditawarkan. Ketika Anda berhenti mengejarnya, itu menggeser dinamika. Dia mulai merenungkan hubungan, mempertimbangkan kembali peran yang Anda mainkan dalam hidupnya. Mungkin dia ingat sikap Anda yang mantap, bagaimana Anda tetap tenang dalam menghadapi tantangan, atau bagaimana Anda tidak membiarkan keadaan di luar mengendalikan tindakan Anda. Tetapi sementara dia memproses semua ini, fokus Anda seharusnya bukan padanya, tetapi pada membumikan diri Anda dalam rasa nilai Anda sendiri. Bergantung pada perhatian atau persetujuannya hanya menjauhkan Anda dari kekuatan batin yang tulus. Katakanlah Anda telah memilih keheningan, menarik diri dari komunikasi yang konstan. Tentu saja, dia mungkin mulai menyadari ketidakhadiran Anda dan bertanya-tanya tentang orang seperti apa Anda. Mungkin dia menyadari betapa membumi tampaknya Anda, bagaimana Anda menangani situasi dengan kepercayaan diri yang tenang, atau bagaimana kekuatan Anda menonjol dengan cara yang halus. Namun selama waktu ini, Anda tidak duduk di dekat telepon dengan cemas menunggu, Anda menggunakan momen ini untuk memperdalam koneksi Anda dengan diri sendiri, untuk merenungkan apakah Anda hidup sesuai dengan standar Anda sendiri, karena disitulah letak harga diri yang sebenarnya. Inilah keindahan dari mundur selangkah, itu menciptakan ruang untuk rasa ingin tahu. Dia mungkin mulai merindukan keteguhan yang Anda bawa ke dalam hidupnya, cara Anda membawa diri dengan anggun, atau kemampuan Anda untuk tetap tak tergoyahkan oleh emosi yang berlalu. Proses evaluasi ulang ini terjadi di pihaknya, tetapi apakah dia memilih untuk terhubung kembali atau tidak mengubah nilai Anda. Nilai Anda independen dari keputusannya. Inilah pelajaran inti yang ditawarkan Stoicisme, berdirilah teguh pada prinsip-prinsip Anda dan tolak untuk diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain. Bayangkan skenario, Anda telah berhenti memulai kontak dan sekarang dia ditinggalkan untuk merenung. Dia mengevaluasi tindakan Anda dan menyadari bahwa Anda bukanlah pria yang mudah digoyahkan oleh gejolak emosi. Itu menarik karena kepercayaan diri yang berakar pada kesadaran diri dan prinsip bersifat magnetis. Itu menandakan bahwa rasa nilai Anda tidak terikat pada orang lain, itu berlabuh pada siapa Anda. Ketika Anda berhenti mengejarnya, itu jauh dari kekalahan, itu adalah momen pemberdayaan. Anda menunjukkan bahwa Anda aman dalam diri Anda sendiri dan bahwa Anda tidak membutuhkan validasi siapapun untuk merasa berharga. Nilai Anda tercermin dalam bagaimana Anda memperlakukan orang lain, seberapa konsisten Anda dengan prinsip-prinsip Anda, dan bagaimana Anda membawa diri Anda bahkan di saat-saat ketidakpastian. Inilah esensi dari kebijaksanaan Stoa, swasembada dan pemahaman bahwa satu-satunya validasi yang benar-benar penting adalah validasi Anda sendiri. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda mundur dari seseorang, ingatlah ini, nilai Anda tidak bergantung pada apakah dia menghubungi, mengakui nilai Anda, atau mempertimbangkan kembali perasaannya. Yang penting adalah Anda tahu nilai Anda dan hidup dengan itu setiap hari. Ketika Anda merangkul pola pikir ini, apakah dia memilih untuk kembali menjadi sekunder, Anda berlabuh pada sesuatu yang tak tergoyahkan, karakter Anda dan komitmen Anda yang tak tergoyahkan untuk hidup dengan nilai-nilai Anda, seperti yang diajarkan oleh kaum Stoa. Nomor 7, ketika dia menghubungi setelah Anda berhenti berusaha. Bayangkan ini, Anda telah berhenti menghubunginya, tidak ada lagi panggilan larut malam, tidak ada lagi pesan untuk menanyakan kabar, tidak ada lagi rencana untuk bertemu. Keheningan mengisi ruang di mana usaha Anda pernah ada. Kemudian, secara tak terduga, dia menghubungi. Mungkin karena penasaran, mungkin dia merindukan perhatian, atau mungkin dia bertanya-tanya apa yang telah berubah. Pertanyaannya adalah, apa langkah Anda selanjutnya? Apakah Anda langsung kembali ke percakapan, berharap untuk melanjutkan dari tempat Anda berhenti? Atau apakah Anda mendekati momen ini dengan perspektif yang tenang dan terukur? Disinilah pola pikir Stoa dapat membuat perbedaan. Stoicisme mendorong kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertindak dengan sengaja, bukan secara impulsif. Ketika dia menghubungi, wajar untuk merasakan gelombang emosi, kegembiraan, harapan, atau bahkan kegugupan. Tetapi ini adalah kesempatan sempurna untuk melatih disiplin emosional. Ingat, kekuatan Anda terletak pada bagaimana Anda memilih untuk merespons, bukan pada bagaimana dia mengharapkan Anda bereaksi.
Alih-alih terburu-buru membalas atau membiarkan pesannya membuat Anda kehilangan arah, luangkan waktu sejenak untuk bernapas, pikirkan baik-baik tentang niatnya, dan yang lebih penting, niat Anda sendiri. Apa yang benar-benar Anda inginkan dari interaksi ini? Seorang pria Stoa mendekati situasi ini dengan kejelasan dan tujuan. Dia tidak mencari validasi dari orang lain, dia mencari keselarasan dengan prinsip dan tujuannya sendiri. Misalnya, bayangkan dia mengirim pesan seperti, "Hai, sudah lama ya. Apa kabar?" Diri Anda di masa lalu mungkin melihat ini sebagai pintu terbuka untuk menyelami kembali percakapan yang mendalam atau menghidupkan kembali hubungan. Tetapi sekarang, dengan kebijaksanaan Stoa membimbing Anda, respons Anda tenang, hormat, dan terukur. Anda mungkin membalas dengan, "Saya baik-baik saja, terima kasih sudah bertanya. Semoga kamu juga baik-baik saja." Singkat, sopan, dan tidak memberikan terlalu banyak informasi. Dengan mempertahankan kendali emosional dan tidak membiarkan kegembiraan pesannya mendikte tindakan Anda menjaga harga diri. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, respons, dan perilaku kita. Anda tidak dapat mengendalikan motifnya atau apa yang dia harapkan untuk dicapai dengan menghubungi Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda terlibat dengannya. Ketika Anda berhenti mengejar seseorang, keseimbangan bergeser. Banyak wanita menyadari ketika perhatian memudar, dan beberapa akan menghubungi untuk melihat apakah mereka masih memegang pengaruh yang sama atas Anda. Tetapi dengan prinsip-prinsip Stoa, Anda tidak lagi memainkan dinamika tersebut. Tindakan Anda tidak lagi didorong oleh kebutuhan untuk memenangkannya kembali atau membuktikan sesuatu kepada diri sendiri. Sebaliknya, Anda bertindak dari tempat kekuatan batin dan keyakinan diri. Jika dia menghubungi, biarkan respons Anda mencerminkan sifat Anda yang tenang dan membumi. Jangan biarkan emosi mendikte pilihan Anda. Sebaliknya, tetap kendalikan kedamaian dan tindakan Anda. Anda tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh, Anda telah menumbuhkan rasa kepuasan dalam diri Anda. Itulah esensi stoicisme dalam hubungan. Anda tidak bereaksi karena putus asa atau berharap, Anda merespons dengan alasan, keseimbangan, dan kepercayaan diri. Jadi, lain kali namanya muncul di ponsel Anda, berhentilah sejenak, tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar penting bagi Anda, respons dengan tenang, dan biarkan tindakan Anda menunjukkan kekuatan Anda. Seorang pria Stoa didefinisikan bukan oleh siapa yang menghubunginya, tetapi oleh bagaimana dia membawa dirinya dengan martabat, kendali, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Nomor 8, merangkul jalan Anda sendiri. Bayangkan ini, Anda telah berhenti menghubungi, mundur dari mengejarnya, dan sekarang Anda ditinggalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berlama-lama di benak Anda, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah dia akan memperhatikan? Apakah dia akan peduli? Ketidakpastian awalnya bisa terasa luar biasa, tetapi inilah kebenarannya, fokusnya seharusnya bukan pada reaksinya. Perubahan sebenarnya dimulai dari dalam diri Anda, dan disinilah kebijaksanaan Stoa menjadi kekuatan penuntun. Ketika Anda berhenti mengejarnya, Anda merebut kembali kendali atas emosi Anda. Anda tidak lagi beroperasi dari tempat mencari persetujuan atau perhatian, alih-alih, Anda berbalik ke dalam, memprioritaskan harga diri, nilai-nilai inti, dan ketabahan emosional Anda. Inilah jenis kepercayaan diri batin yang tidak dapat digoyahkan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam validasi eksternal, seperti pesan teksnya, ketertarikannya, atau pengakuannya, tetapi dalam menumbuhkan kedamaian batin dan kemandirian. Sekarang mari kita pertimbangkan bagaimana dia mungkin merespons ketika Anda berhenti mengejar. Mungkin dia akan menghubungi, penasaran dengan keheningan Anda yang tiba-tiba. Mungkin dia akan merenungkan ketidakhadiran Anda dan mempertanyakan apa artinya, atau mungkin dia tidak akan melakukan apapun sama sekali. Wanita seringkali intuitif, dan pergeseran energi Anda dapat memicunya untuk mengevaluasi kembali dinamika tersebut. Tetapi inilah kuncinya, apa yang dia lakukan selanjutnya bukanlah faktor penentu. Kekuatan sebenarnya terletak pada keterpisahan Anda dari hasilnya. Anda tidak lagi dikonsumsi oleh apakah dia membalas pesan atau menunjukkan minat. Pergeseran ini bukan tentang meninggalkannya, ini tentang memprioritaskan diri Anda sendiri. Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan situasi, dan dengan demikian, Anda merangkul rasa kebebasan yang lebih tinggi.
Stoicisme mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mendikte bagaimana perasaan atau tindakan orang lain, kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Dengan mundur, Anda tidak menyerah, Anda hanya memilih untuk hidup tanpa terikat pada responsnya. Apakah dia kembali atau tidak, Anda tetap membumi, mengetahui bahwa nilai Anda tidak bergantung pada tindakannya. Pertimbangkan skenario ini, Anda telah menjadi orang yang menjaga percakapan tetap hidup, selalu memulai, selalu menghubungi. Anda memutuskan untuk berhenti. Hari-hari berlalu dan ada keheningan. Awalnya, Anda mungkin bertanya-tanya apakah dia bahkan menyadarinya, tetapi kemudian sesuatu bergeser. Anda mulai merasa lebih ringan. Anda tidak lagi terpaku pada ponsel Anda, memikirkan setiap teks secara berlebihan, atau menunggu responsnya. Alih-alih, Anda fokus pada pertumbuhan Anda sendiri, tujuan Anda, dan hidup Anda. Mungkin dia akhirnya menghubungi, atau mungkin tidak. Bagaimanapun, Anda menemukan kedamaian dalam ketidakpastian, ciri khas ketahanan Stoa. Proses ini bukan hanya tentang mundur darinya, ini tentang melangkah maju ke dalam hidup Anda sendiri. Dengan melepaskan keterikatan pada responsnya, Anda membiarkan diri Anda hidup sepenuhnya di masa kini. Anda tidak lagi terbebani oleh, bagaimana jika, atau terjebak dalam siklus mengharapkan hasil tertentu. Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan prinsip-prinsip Anda, dan disitulah kepercayaan diri dan harga diri yang sejati tumbuh subur. Pada akhirnya, apakah dia memilih untuk terhubung kembali adalah sekunder. Hadiah sebenarnya adalah apa yang telah Anda peroleh, ketahanan dan kejelasan emosional. Anda telah belajar bahwa martabat sejati dan kekuatan batin datang bukan dari mengejar perhatian orang lain, tetapi dari hidup secara autentik, berlandaskan nilai-nilai Anda. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan ini untuk melepaskan apa yang di luar kendali kita dan alih-alih fokus pada apa yang benar-benar penting, karakter kita sendiri dan jalan yang kita pilih untuk dilalui. Saat kita sampai pada akhir video ini, mari kita renungkan wawasan yang lebih dalam yang telah kita ungkap. Ketika Anda memutuskan untuk mundur dalam suatu hubungan, ini bukan tentang manipulasi atau membuktikan suatu poin, ini tentang merebut kembali rasa diri Anda, dipandu oleh kebijaksanaan abadi stoicisme. Keheningan yang Anda ciptakan bukan hanya kekosongan untuk diisi olehnya, itu adalah ruang yang kuat bagi Anda berdua untuk merenung. Baginya, itu mungkin memicu pertanyaan, rasa ingin tahu, atau bahkan penilaian ulang dinamika. Bagi Anda, ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan kembali dengan prinsip-prinsip Anda, memperkuat keteguhan batin Anda, dan menemukan kembali nilai Anda sendiri, terlepas dari validasi eksternal. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kedamaian pikiran kita datang dari dalam, bukan dari orang lain. Ini berarti bahwa nilai Anda tidak bergantung pada apakah dia memperhatikan ketidakhadiran Anda, menghubungi, atau merenungkan hubungan. Alih-alih, nilai Anda terletak pada bagaimana Anda membawa diri Anda, tenang, dan setia pada nilai-nilai Anda. Dengan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi Anda menumbuhkan kekuatan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Proses ini bukan tentang mengejarnya atau menunggu dia memperhatikan, ini tentang merangkul pertumbuhan Anda sendiri dan memprioritaskan kesejahteraan Anda. Jika dia menghubungi, biarkan respons Anda dipandu oleh akal, bukan emosi. Jika dia tidak menghubungi, sadarilah bahwa keheningannya tidak mengurangi nilai Anda. Seperti yang diingatkan Marcus Aurelius kepada kita, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Inilah esensi dari ketahanan Stoa, tetap teguh dan membumi terlepas dari keadaan eksternal. Ingat, mundur bukanlah kerugian, itu adalah tindakan pemberdayaan. Anda tidak lagi terikat oleh kebutuhan akan validasi, dan kebebasan itu transformatif. Apakah dia merenungkan ketidakhadiran Anda, atau tidak? Pergeseran terpenting adalah yang terjadi di dalam diri Anda. Anda belajar untuk memprioritaskan kedamaian pikiran Anda, harga diri Anda, dan perjalanan Anda menuju menjadi versi terbaik dari diri Anda.